Ketemu lagi di Pondok Tin. Kali ini saya ingin berbagi tentang mengatasi pohon tin yang sakit. Jadi memang saya pun kaget, ternyata kemarin baru saja dibereskan halaman belakang ini. Namun sayangnya yang membereskan mungkin kurang mengerti dengan pohon tin, karena yang di pruning hanya ketinggiannya, namun tidak melihat di bagian batang ada tanda-tanda hama penggerek. Dan jika dibiarkan, pohon ini akan menyebar dan bisa mati dengan tiba-tiba. Nah, di sini saya coba untuk memangkas batang besarnya karena memang sudah ada tanda-tanda lubang-lubang dari hama penggerek. Jadi terpaksa kita korbankan, walaupun memang sayang sekali ya, sudah beberapa tahun batangnya sudah besar, namun harus dipangkas. Dan memang hal ini perlu tega ya, karena demi kesehatan pohon tin. Dan di pinggir-pinggirnya perlu kita rapikan juga gulma-gulma yang mengambil nutrisi dari pohon tin ini. Dan dari mulai daunnya pun kita coba singkirkan yang terkena karat, karena memang proses fotosintesis akan terhambat untuk daun-daun yang berkarat. Dan memang harus sabar untuk menyembuhkan pohon ini. Di sini kita akan melihat pohon tin yang awalnya 4 meter lebih kembali menjadi kecil dan pendek, hanya sekitar 1 meteran. Dan di sini biasanya suka ada hama kutu putih di bawah daun, makanya saya pun berhati-hati karena beberapa kali saya terkena tangan dan ada gatal. Setelah dipangkas daun berkarat, biasanya saya sikat hama kutu putihnya yang ada di batang agar nutrisinya tidak diserap, jadi fokus untuk pertumbuhan si pohon tin ini. Memang perlu tekun ya untuk membersihkan batang-batangnya dari atas hingga bawah, dan memang lebih baik ditambahkan ekoenzim ataupun cairan fermentasi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ketika kita ingin memangkas batang pohon tin. Kita pun perlu berpikir bahwa pohon tin tidak akan berbuah di titik yang sama. Jadi memang proses pruning batang ini harus rutin dilakukan, dan hasil dari proses pruning batang ini nanti akan tumbuh batang baru, di mana batang baru ini akan membawa buah. Karena batang lamanya ini sudah dipanen beberapa kali, jadi tidak akan berbuah di titik yang sama. Dan untuk melakukan pruning batang ini memang kita pangkas di bagian yang tidak terkena hama penggerek. Dan kasus di pohon tin ini penggereknya sudah menyebar ya dari atas hingga bawah. Jadi mau tidak mau kita pangkas langsung di bagian bawahnya. Dan untuk proses pemangkasan memang menggunakan gergaji, tidak bisa menggunakan gunting pruning karena batangnya sudah terlalu besar. Dan untuk lebih bagusnya memang menggunakan pasta kambium setelah dipotong. Namun di sini kita langsung saja. Dan inilah 2 pohon tin yang sudah di grounding selama 2 tahun. Batangnya pun kita coba potong-potong agar bisa di stack. Bismillah, mudah-mudahan kedua pohon tin ini mampu tumbuh subur dan berbuah di tanah wakaf. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Semoga bermanfaat.